Di tengah ketatnya persaingan Moto3 yang dikenal kejam bagi para pendatang baru, sebuah cerita menarik mulai tumbuh dari Asia Tenggara. Bukan sekedar tentang debut, bukan pula hanya soal belajar. Ini tentang harapan, sejarah, dan potensi kejutan. Nama Veda Ega Pratama perlahan tapi pasti mulai dibicarakan sebagai rising star Asia di Moto3 musim 2026. Bukan untuk langsung mengguncang dunia, setidaknya belum, namun cukup untuk membuat pedok menoleh dan mulai berhitung. Musim Moto3 2026 akan menjadi panggung penting bagi Asia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, 3 juara Asia Talent Cup dari 3 musim berbeda akan tampil bersama sebagai debutan di kejuaraan dunia. Mereka adalah Veda Ega Pratama dari Indonesia, Hakim Danis dari Malaysia, dan Zen Mitani dari Jepang. Ketiganya bukan sekedar pembalap muda yang dikirim untuk belajar. Mereka datang dengan rekam jejak juara, pengalaman balap internasional, serta beban ekspektasi dari negara masing-masing. Veda akan membela Honda Tim Asia di usia 17 tahun, sementara Danis memperkuat FRI NSA MT Helmets MSI pada usia 18 tahun. Mitani menjadi wakil Jepang yang melengkapi wajah Asia di barisan rookie. Baik Veda maupun Danis memiliki kesamaan jalur karir yang sangat kuat. Keduanya adalah juara Asia Talent Cup dan juga 3 besar Red Bull Rookies Cup pada musim sebelumnya. 2 ajang yang selama ini dikenal sebagai pabrik pembalap MotoGP. Lebih dari itu, pencapaian mereka bersifat historis. Veda menjadi juara Asia Talent Cup pertama dari Indonesia. Danis mencatatkan prestasi serupa bagi Malaysia. Sementara Mitani, meski juga kampiun Asia Talent Cup, datang dengan tantangan berbeda. Ia baru 1 musim berlaga penuh di Eropa. Faktor krusial mengingat lebih dari separuh kalender MotoGP digelar di sirkuit Eropa yang menuntut pengalaman spesifik. Jurnalis Sky Sport Italia Rosario Triolo memberikan pandangan yang menarik dan cukup berani soal 3 rookie Asia ini. Triolo secara tegas membagi mereka ke dalam 2 kategori kesiapan. Veda Ega Pratama dan Hakim Danis, rookie siap tempur, sedangkan Zen Mitani, rookie fase pembelajaran. Alasannya jelas dan logis. Veda dan Danis telah menghabiskan beberapa musim di Eropa, tampil reguler di ajang seperti European Talent Cup, Red Bull Rookies Cup, dan Junior GP. Jam terbang ini membuat keduanya lebih siap menghadapi karakter sirkuit, gaya balap agresif Moto3, serta dinamika balapan dengan rombongan besar. Anggap saja mereka siap untuk persaingan dalam grup di Moto3, ujar Triolo. Ekspektasi saya, mereka akan cukup sering berada di zona poin. Bagi penonton awam, finish di 15 besar mungkin terdengar biasa. Namun di Moto3, itu adalah pencapaian besar, terutama bagi rookie. Sebagai perbandingan, Mario Suryo Aji yang kini tampil di Moto2 hanya mampu finish di zona poin 3 kali dalam 1 musim, dan itu sudah menjadi rekor terbaik Indonesia di kelas tersebut. Mario Aji bahkan baru mencetak sejarah saat menjadi pembalap Indonesia pertama yang finish 10 besar di balapan Grand Prix. Standar inilah yang kini menjadi tolok ukur bagi Veda. Dalam konteks ini, target Veda dan Danis untuk rutin mencetak poin bukan target kecil, melainkan lonjakan level bagi Asia Tenggara. Triolo menilai Veda dan Danis memiliki potensi untuk berada di grup depan, terutama pada paruh awal balapan. Namun tantangan terbesarnya adalah konsistensi hingga lap terakhir. Veda misalnya, telah menunjukkan kapasitas kuat sejak debut di Junior GP. Ia mampu bertahan di rombongan depan dari 1 seri ke seri berikutnya. Namun masalah klasik masih muncul, daya tahan performa di lap-lap akhir. Hasil terbaiknya sejauh ini adalah posisi keempat, menandakan kecepatan ada, tetapi eksekusi penuh masih perlu diasah. Moto3 bukan sekedar cepat, ini tentang membaca situasi, mengatur ban, dan bertahan dalam duel agresif serta membuat keputusan sepersekian detik. Kesalahan kecil bisa menjatuhkan pembalap dari posisi 5 ke luar zona poin. Satu faktor yang bisa menjadi pembeda besar adalah cuaca. Reputasi pembalap Asia dalam kondisi lintasan basah sudah dikenal luas. Saya tidak akan terkejut jika kondisi cuaca menguntungkan mereka, kata Triolo. Dalam kondisi yang tepat, mereka bisa membuat perbedaan. Dalam situasi seperti ini, Triolo bahkan memprediksi ledakan performa berupa hasil 5 besar, bukan 1 kali, melainkan beberapa kali dalam 1 musim.
Triolo juga menyebut beberapa nama rookie lain dengan potensi besar. Brian Uriarte, kandidat kemenangan awal. Marco Morelli, potensi langsung menang. Sementara pembalap seperti Rico Samela, Casey O'Gorman, dan Jesus Rios dinilai berpeluang mengoleksi podium. Dalam lanskap sepadat ini, keberadaan Veda dan Dadis di grup kompetitif saja sudah merupakan pencapaian signifikan. Moto3 2026 bukan tentang Veda Ega Pratama langsung menjadi juara. Ini tentang fondasi, pengalaman, dan mencetak jejak awal. Jika ia mampu rutin mencetak poin, bertahan di grup depan, dan sesekali menciptakan kejutan, maka Indonesia dan Asia Tenggara sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk masa depan. Dan dari sinilah cerita itu dimulai.